Halo pedikers. Indonesia menjadi negara yang kawasannya paling luas di Asia Tenggara. Selain luas, penduduknya juga banyak. Tentu setiap jiwa memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Untuk itu setiap negara mempunyai organisasi keamanan, misalnya polisi. Betapa pentingnya soal keamanan hingga melibatkan kaum wanita sebagai anggota kepolisian. Sebagai negara tetangga, Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki polisi wanita hebat. By the way, seperti apa ya perbandingan polisi wanita Indonesia versus Malaysia? Yuk kita cari tahu bersama. Let's go! Mari kita mulai dari polisi wanita Indonesia. Ya, Poluan Kesatuan Polisi Khusus Wanita milik Indonesia yang lahir 1 September tahun 1948 silam. Sejarah terbentuknya Poluan di tanah air terjadi ketika agresi militer Belanda kedua. Waktu itu semua penduduk Bukit Tinggi meninggalkan rumahnya untuk menghindari malapetaka. Agar tak ada kasus penyusupan, para pengungsi harus diperiksa oleh polisi. Tapi kalangan wanita ogah diperiksa, apalagi digeledah secara fisik oleh polisi pria. Hingga dibentuklah pendidikan inspektur polisi bagi kaum wanita di Bukit Tinggi. Mengenang sejarah itu, sebuah tugu dibangun di area lalu lintas untuk mengingat jasa poluan yang ada di Sumatera Barat. Lalu bagaimana dengan poluan yang ada di Malaysia? Polisi wanita di Raja Malaysia pertama kali dibentuk selama periode darurat Malaya. Tepatnya pada tahun 1948, Satuan Polisi Khusus Wanita resmi dibentuk dengan merekrut masyarakat lokal. Sejarah pembentukan itu berawal dari gerakan wanita Partai Komunis Malaya, hingga terciptalah Polisi Wanita Kerajaan Malaysia. Sampai sekarang negeri jiran masih merekrut kalangan wanita yang berjiwa besar pada negara dan siap membela keamanan. Respon perekrutan ini disambut baik oleh para warga, khususnya di daerah pedesaan. Wah, ternyata tahun sama ya. Well, kira-kira seperti apa perbedaan seragam dari kedua polisi wanita ini? Di Indonesia, poluan memakai seragam yang hampir sama dengan polisi laki-laki. Bedanya, kalau laki-laki serba panjang, tapi bagi poluan, ia mengenakan rok dan kemeja yang pendek. Tapi ada juga dari beberapa poluan yang memakai celana panjang. Seragam poluan juga dibagi dua jenis, satu untuk dinas lalu lintas dan satu lagi non lalu lintas. Poluan lalu lintas memakai rompi hijau serta sabuk dan topi berwarna putih. Sedangkan poluan dari bagian lain akan memakai sabuk dan topi berwarna coklat gelap. Selain itu, hal yang paling kita kenali dari poluan adalah potongan rambut pendek. Hal ini sudah menjadi aturan wajib dan tak boleh dilanggar oleh siapapun. Namun beberapa poluan Indonesia ada yang mengenakan hijab. Tak cuma itu, makeup juga menjadi pusat perhatian. Sebab para poluan tanah air dilarang tampil menor. Sedangkan seragam poluan di Kerajaan Malaysia mengenakan pakaian berwarna biru gelap. Ya, kemeja dan celana yang digunakan berukuran panjang. Lengkap dengan atribut dan lambang bertulis polis di Raja Malaysia. Tak ketinggalan dengan topinya menyerupai koboi. Sebagai negara muslim, rata-rata poluan di Malaysia memakai hijab, tapi ada juga yang tidak. Bedikers sudah tahu kan alasannya? Sama-sama polisi wanita, tapi apakah tugasnya juga sama? Polisi wanita Indonesia dan Malaysia memiliki tugas yang cukup berbeda. Di Indonesia, poluan memerankan tugasnya hampir sama dengan polisi pria, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi setiap polisi bertugas menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, serta memberi pelayanan kepada masyarakat. Tapi polisi di Raja Malaysia tugasnya lebih khusus ke perempuan, seperti melakukan pengawalan kepada wanita atau anak-anak. Jika mereka terbukti bersalah dalam hal apapun. Tak cuma itu, tugas lain dari poluan di Raja Malaysia adalah penjaga tahanan di dalam penjara. Selebihnya yang memainkan peranan penting untuk kesejahteraan negara dan perdamaian. Sebagai keamanan negara, tentu kedua polisi wanita tetangga ini dibekali senjata. Mari kita lihat dulu senjata poluan Indonesia. Untuk poluan yang dinas di luar, seperti mengatur lalu lintas memang tak dilengkapi oleh senjata. Tapi jika ia melakukan patroli di malam hari, polisi wanita Indonesia kerap membawa senjata laras panjang
Umumnya senjata seperti laras panjang atau pendek sering digunakan dalam latihan menembak atau saat atraksi. Well, senjata polisi di Raja Malaysia hampir sama dengan pemakaian polisi wanita Indonesia. Boleh dikata polisi wanita negeri jiran ini jarang memegang senjata saat bertugas. Namun jika ada pertunjukan atau latihan, tentu mereka akan memperlihatkan senjatanya. Malaysia sendiri adalah negara yang cinta dengan produk dalam negeri. Jadi polisi wanita Malaysia memakai senjata buatannya sendiri sebagai bentuk kecintaannya terhadap negara. Salut ya dengan tetangga kita ini. Tapi soal kemampuan dan prestasi, polisi wanita manakah yang lebih unggul? Nah, di Indonesia, peran polisi laki-laki memang luar biasa. Tapi jangan sangka, jika polisi wanita itu lemah dan tak memiliki keahlian. Mari kita buktikan dengan apa yang dilakukan oleh poluan cantik ini. Lihat silat yang diperagakan begitu cepat, serangan dan pertahanannya sangat tangguh. Tak cuma itu saja, poluan ini mampu mengunci lawannya hingga tak berdaya. Selain menguasai ilmu bela diri silat, poluan dari Indonesia juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan satu tangan, poluan ini mampu mematahkan 2 lapis batu bata yang terbuat dari semen. Dan ada lagi aksi memecahkan genteng dengan menggunakan kaki, siku, hingga kepala. Khusus di bagian kepala, lebih cocok kalau kita sebut dengan kebal kali ya. Bedikers jangan coba-coba lakuin di rumah ya, bahaya. Lalu ada pertunjukan silat dengan menggunakan peralatan. Poluan kita ini memang bukan wanita sembarangan. Selain cerdas, dia juga memiliki bekal pertahanan ilmu bela diri yang mumpuni. Alat seperti parang dan tongkat sangat dikuasai oleh poluan ini. Dengan kombinasi silat yang luar biasa. Well, bukan cuma Bruce Lee aja yang jago memainkan double stick. Tapi polisi wanita Indonesia juga mahir loh. Bukan asal memainkan, tapi poluan ini justru melakukannya dengan begitu cepat. Mungkin kita semua tahu, kalau double stick termasuk senjata yang sulit digunakan. Bisa aja kepala kena getok dan melukai kita sendiri kalau dilakukan dengan cara yang salah. Tapi perlu kita ingat jika polisi adalah keamanan yang paling banyak membantu masyarakat Indonesia. Seperti yang dilakukan poluan satu ini, ia menolong seorang nenek di malam hari dan mencarikan tumpangan agar bisa pulang. Sungguh mulia bukan? Dan sederet prestasi pernah diemban oleh polisi wanita Indonesia, termasuk menjadi pasukan perdamaian PBB. Poluan menunjukkan eksistensinya sebagai keamanan negara yang mengedepankan kesejahteraan tanah air. Tapi sayang banget Bedikers, untuk polisi di Raja Malaysia belum ada media yang menyebarluaskan berita soal kemampuan dan prestasinya. Meski begitu, polisi wanita Malaysia pasti sangat berperan dalam menjaga keamanan negara. Sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada poluan. Selain mengatur jalannya lalu lintas, mereka selalu melayani masyarakat dengan ikhlas. Ayo berikan satu kata buat polisi wanita Indonesia dan Malaysia. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Bedikers.